Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Hai apa kabar? Hai para cucokers, apa kabar hari ini? Oh my god, hari ini saya akan membuat video yang sudah banyak juga di request dari kalian sudah mungkin ada yang DM Instagram ataupun yang sudah berkomen di kolom komentar di YouTube. Kalau hari ini saya tuh harus menjelaskan beberapa hal seperti kayak misalkan kalau kalian sempat kemarin nonton konten room tour saya, kalian melihat kayak barang-barang seperti sepatu perempuan, terus kemudian saya juga sempat mention ada wig, terus kemudian ada juga baju-baju perempuan, terus juga ada satu koper harta Mas Rian yang sepertinya banyak sekali orang yang penasaran apa sih isinya di dalam. Di vlog ini kalian akan mengetahui segala macam penjelasan mengenai itu semua. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin vlog ini sampai akhir dan jangan lupa untuk hit subscribe, like, dan juga komen ya. Ya baiklah, sekarang kita mulai. Aduh, astaga. Ya baik. Salah, ntar dulu. Ini mau berlaga kayak youtuber gitu loh, yang tangannya ditutup dulu terus tiba-tiba kayak. Ya baiklah, sekarang kita mau mulai dari mana dulu? Saya juga nggak tahu, bingung. Tapi yang jelas mungkin aku mau mulai dari barang-barang yang sudah kalian lihat kemarin. Itu ada seperti sepatu high heel, terus kemudian ada wig dan juga baju-baju perempuan. Ceritanya begini, kalau pertanyaannya adalah apakah si Jisan Pilatin itu adalah seorang transpuan yang biasanya berdandan? Jawabannya adalah terot, tidak. Terus kemudian apakah si Jisan Pilatin adalah drag queen, profesional drag queen? Jawabannya adalah terot, tidak. Terus kemudian apakah si Jisan Pilatin suka mangkal kalau malam-malam? Jawabannya tidak. Jadi barang-barang itu adalah sebenarnya bukan barang-barang saya, tapi memang diperuntukkan atau dikasih ke saya gitu. Jadi saya sama sekali tidak membeli barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut adalah barang-barang milik bos saya. Yes, milik bos saya. Jadi ceritanya begini, karena saya kan bekerja di sebuah hotel yang di situ punya restoran besar juga. Di restoran itu tuh kan ada hiburan reguler setiap minggu. Jadi hiburan reguler setiap minggunya itu ada cabaret show dan juga ada dansa tango, social dancing begitu. Cuma di cabaret show-nya pada saat itu bosku tuh kebetulan pas lagi makan di restoran lihat kabaretnya, dia bilang kayaknya kabaretnya itu ini deh, biar lebih menarik lagi ditambah kayak show yang lain deh, kayak drag queen, cari deh drag queen yang lucu-lucu gitu. Nah pada saat itu aku bilang oke deh, nanti saya carikan drag queen yang lucu-lucu. Cuman bosku tiba-tiba beberapa menit kemudian setelah bilang seperti itu, kenapa nggak kamu aja? Aku langsung what? Karena saya bosku tahu saya adalah seorang gay, tapi memang bosku juga tahu saya bukan orang yang sering dandan atau tahu bagaimana cara dandan atau saya adalah seorang drag queen. Tidak, tapi beliau itu bilang daripada alokasi budget untuk orang luar, kenapa nggak kamu aja? Maksudnya kan kamu sudah, kalau setiap hari Minggu kan ini show-nya setiap hari Minggu. Kalau setiap hari Minggu kan saya tidak show, tapi saya social dancing atau hosting di restoran itu kan. Jadi aku udah dapat bayaran hosting. Dan kalau misalkan kamu pengen duit tambahan ya, kalau kamu mau jadilah drag queen gitu. Maksudnya hanya untuk lucu-lucuan aja toh. Kalau misalkan kabaret mereka lagi show, nanti diselang-selingi sama drag queen biar tempatnya makin seru gitu. Maksudnya makin meriah begitu hiburannya. Cuman pada saat itu nggak saya langsung terima, karena pertama saya memikirkan saya tidak bisa dandan. Saya juga sama sekali tidak tahu bagaimana cara perform di depan orang. Terus kemudian kedua, saya tidak punya perkakas-perkakasnya. Terus ya kayak misal make up, terus kemudian kayak baju-bajunya apa segala macam. Cuma bosku itu sepertinya datang dengan ide itu bukan hanya sekedar datang dengan ide, tapi datang dengan perlengkapan dan juga kayak ide yang sudah sangat matang bahwa dia itu terinspirasi dari
Super Bowl. Kalau kalian tahu nonton Super Bowl-nya Jennifer Lopez dan juga Shakira. Nah, si bosku itu sudah punya pikiran imajinasi itu kepengen membawa si Super Bowl itu penampilannya si Jennifer Lopez pada saat di Super Bowl itu ke tengah-tengah restorannya beliau gitu. Terus bosku bilang kayaknya kamu aja deh, soalnya biar kita siapin budgetnya itu nggak perlu ke orang lain, maksudnya kamu bisa jadi drag queen di sini dan dapat uang tambahan. Terus semua modalnya itu dari kita, dari kayak baju, dari kayak make up, semuanya dimodalin sama bosku gitu. Karena pada dasarnya saya adalah orang yang suka mencoba sesuatu hal yang baru. Pada saat itu akhirnya saya menerima tantangannya, maksudnya dengan catatan semuanya dimodalin dan juga saya pikir bisa dapat uang tambahan gitu, karena kan saya memang benar-benar baru-baru kerja kan, makanya saya butuh banyak cash flow masuk begitu. Akhirnya saya mengiyakan, tapi saya juga sama sekali tidak tidak akan secepat itu tuh tiba-tiba bosku sudah nyiapin baju-bajunya, terus sepatu-sepatunya segala macam. Kalau make up sih memang bosku pada saat itu nyuruh aku untuk belanja make up makeover dari A sampai Z, intinya dari primer sampai bedak tabur, semuanya yang buat make up itu bosku bilang sana kamu belanja make up makeover aja gitu ya, nggak begitu terlalu mahal tapi juga nggak jelek-jelek amat gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk belanja make up. Saya bilang sama mbaknya yang ada di sana suruh beli A sampai Z-nya. Saya dikasih satu paket make up itu untuk full make up. Itu ternyata harganya jutaan ke atas ya. Oh my god, itu pertama kalinya saya tuh mikir, ternyata mereka itu dandan itu mahal ya. Maksudnya make up itu ternyata nggak murah gitu. Terus kemudian setelah aku belanja itu habis jutaan ke atas kalau nggak salah, terus saya rembes. Dan pada saat itu saya bilang saya butuh waktu sekitar 2 minggu deh untuk persiapan gimana lagunya, terus kemudian apa yang akan saya mau pakai, terus kemudian bagaimana cara belajar make upnya, karena bosku bilang nanti kamu dibantu sama anak-anak kabaret, kalau make up nggak usah khawatir. Cuman ketika mereka juga mau show itu kan mereka juga ribet gitu, jadi aku pengen mandiri bisa make up sendiri gitu. Akhirnya make up yang sudah saya beli itu aku coba-coba, sumpah itu susah banget. Jadi untuk bikin garis lurus aja itu menceng gitu. Jadi gue sama sekali gak ngerti bagaimana cara make up babar blas. Sama sekali orang ngerti babar blas. Aku jajal videonya Tasya Farahsya pada saat itu, jadinya jelek banget. Oh my god, aku benar-benar kayak frustasi. Terus kemudian sudah latihan koreo sama penari latarnya, karena saya juga ada penari latarnya yang dari anak-anak kabaret show. Udah mau jadi nih, tapi yang paling bikin aku stres adalah make up, karena saya nggak ngerti bagaimana cara make up. Saya juga sama sekali nggak ngerti. Terus kemudian ketika saya pakai baju-baju yang dikasih sama bosku itu, rasanya aku seperti kayak waria berotot gitu, kayak perempuan berotot, karena kan iniku udah terlanjur gede, segala macam udah terlanjur gede. Jadi kalau misalnya pakai baju itu tuh semuanya kayak keluar gitu ototnya. Itu nggak cantik sama sekali jauh dari kata cantik. Dan sepertinya kalau misalkan ditanya kapan siap untuk show, sepertinya saya tidak akan pernah siap. Cuman memang harus dipaksa. Tapi untungnya setiap hari mau show itu selalu ada aja halangan yang membuat saya pasti batal show begitu. Kayak misalkan mau show pertama itu tiba-tiba bosku kayak punya acara di Jakarta, dibilang kamu jangan show minggu ini deh, kabaret aja, soalnya kan ketika kamu show aku pengen lihat perdananya, sekarang saya mau ke Jakarta jadi saya nggak bisa ngeliat show, kamu jangan show dulu ya minggu ini katanya. Wow, menyenangkan sekali. Akhirnya show pertama gagal. Terus kemudian minggu depannya lagi harusnya aku show, bosku bilang, Siji kamu ke Jakarta ya, ini lagi ada maestro maestro dari Argentina, kamu harus ambil kelasnya, kamu belajar sama dia supaya pinter narik tangguhnya. Akhirnya saya ke Jakarta, jadi nggak jadi show begitu. Akhirnya di Jakarta saya 1 minggu. Akhirnya belum pernah show itu. Habis saya di Jakarta 1 minggu pulang ke Bali, ternyata corona gitu. Akhirnya tidak pernah show sampai sekarang. Jadi saya belum pernah mengenakan baju-baju yang dikasih sama bosku. Saya juga belum pernah mengenakan make up, full make up seperti perempuan. Saya belum pernah show juga. Jadi saya tidak tahu apakah nanti setelah corona ini akan dilanjut show-nya, tapi kayaknya mungkin kali ya. Menurut kalian gimana sih? What do you think guys? Ini adalah sebuah pengalaman baru yang menurut saya sih kalau misalkan hanya sekedar melakukan itu dan supaya dapat uang tambahan hanya untuk lucu-lucuan, apalagi
ini adalah di lingkungan tempat kerja aku, karena kan kalau aku kan siang hari tuh kerja tuh di hotel itu. Terus kemudian setiap hari minggunya itu saya datang jam 5 ke sana untuk latihan tango. Terus jam setengah 7 itu kabaret show, dedeng 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 dedeng. Tapi saya cuma ngeliatin kabaret show-nya aja, karena saat nanti saya kerjanya sekitar jam 9 malam lagi untuk hosting dansa sama teman-teman si kabaret show juga. Jadi daripada saya cuma ngeliatin mereka show pas lagi kabaret show, kenapa saya juga nggak manfaatin itu untuk tambahan tambahan uang masuk gitu. Jadi gue tidak tahu menurut kalian gimana guys, apakah saya harus tetap melanjutkan untuk melakukan ini? Kalian tulis di komentar ya. Oke, sekarang saatnya saya kasih tahu kalian sebenarnya perkakas-perkakas apa yang sudah dikasih sama bosku buat aku untuk persiapan show. Saya disuruh untuk memakai baju yang kayak kalau misalkan kalian lihat Jello di Super Bowl itu kan pakai emas-emas. Jadi saya dikasih baju sangat mini dan seksi. Ini bajunya, saya nggak tahu bajunya siapa, apakah ini baju bosku apa bukan, tapi yang jelas ini bajunya harus ditambah kayak motel-motel lagi apa segala macam, karena ini kalau untuk show kayaknya kurang rame gitu. Tapi bosku tuh pengennya dasarnya tuh seperti ini, jadi dia tuh kayak begini nih. Oh my god guys, can you imagine aku pakai baju seperti ini? Terus kemudian nanti ditambahin apa gitu. Cuman karena saya bukan seorang profesional drag queen, jadi saya orangnya tidak kreatif mau saya apakan ini gitu. Jadi saya masih bingung, saya nggak ngerti mau diapain baju ini. Terus kemudian saya dikasih juga ini panjang, katanya ini disuruh untuk nyanyi yang kalem-kalem gitu, maksudnya yang tidak begitu dance, ngomong apa sih, tidak begitu terlalu upbeat gitu. Jadi kayak misalkan standing terus kemudian kayak nyanyi slow begitu. Saya disuruh memakai baju ini. Di sini masih ada bandrolnya. Itu harganya mahal-mahal banget, semua di atas 2 juta. Padahal baju seperti ini saya nggak ngerti kalau misalkan outfit wanita itu ternyata juta-jutaan ke atas gitu. Ini baju itu hampir 3 juta loh, atau 3 juta lebih nih. Oh my god, baju seperti ini 3 juta. Di sini aku merasa beruntung saya tidak jadi wanita, jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang berjuta-juta untuk membeli baju-baju seperti ini. Dan ini juga dikasih baju hijau, sepertinya baju ini pasnya buat kayak sehari-hari kali ya. Soalnya kalau untuk show sepertinya terlalu biasa, atau mungkin disuruh kayak dikasih manik-manik lagi atau pernak-pernik lagi. Dan kalau misalkan saya sebagai orang yang tidak tahu harga baju perempuan atau harga baju wanita, menurut aku harga baju yang seperti ini bentuknya, menurut aku itu sekitar 200.000 gitu. Tapi ternyata harga bajunya adalah, karena di sini masih ada bandrolnya, 1.750.000. Aku nggak tahu kalian bisa ngeliat apa enggak karena jauh banget ya. Terus kemudian ada juga sepatu. Ini sepatu merek YSL. Ini bosku bilang katanya ini adalah hadiah ulang tahun dari temennya, cuman karena warnanya terlalu ngejreng, jadi bosku tidak pernah pakai. Akhirnya dikasih ke saya, dan juga pas banget dengan outfit untuk emas-emas. Jadi sepatunya bentuknya kayak gini guys. Nah, kalau kemarin waktu dikasih itu masih ada plastiknya, cuman ini udah aku copot karena aku udah buat latihan jalan gitu. Cuman setelah saya coba pakai dan untuk latihan jalan, aku juga ngerasa shock karena tiba-tiba saya secara natural langsung bisa gitu pakai sepatu high heel gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Apakah di otakku dari zaman kecil itu udah mikir kayaknya kepengen pakai sepatu heel kali ya. Ternyata sekarang sudah kesampaian banget ada sepatu heel. Makanya itu secara natural itu langsung bisa dan langsung berjalan dengan benar. Saya tidak tahu apakah gara-gara kualitas sepatunya enak buat jalan atau bagaimana, tapi tiba-tiba saya secara natural langsung kayak bisa jumpalitan begitu. Bahkan saya bisa salto dengan sepatu heel, bayangkan. Terus apa lagi ya? Oh ya, masih ada wig nih. Saya jadi beli wig ini di salah satu Instagram. Wignya itu ternyata aku pikir harganya mahal-mahal gitu. Ternyata harganya tuh murah-murah banget. Itu kayak 150, 200 itu udah bisa dapat wig gitu. Terus aku beli wig yang seperti ini. Tuh. Terus kemudian ini juga ada
wig Beyonce, karena Beyonce kan pernah rambutnya pendek seperti ini. Nih, ini yang rambut pendek sepertinya harganya sekitar cuma 100.000 atau nggak salah 200, saya lupa. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai barang-barang yang kalian sudah sempat sneak peek kemarin pada saat edisi room tour. Tapi saya belum pernah menggunakan barang-barang ini sekalipun. Maksudnya hanya untuk latihan di kos, iya, karena memang pada saat itu kan aku lagi ngebut untuk latihan supaya bisa show. Ternyata nggak pernah show karena memang sampai keburu ketabrak corona. Jadi aku belum pernah menggunakan ini di publik. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah saya harus melanjutkan tantangan dari bosku itu supaya dapat kayak uang tambahan? Atau menurut kalian no, nggak pantas atau gimana? Terserah, silahkan komentar di bawah. Dan sekarang kita langsung mau lanjut ke segmen berikutnya, yaitu unboxing harta Mas Rian. Baiklah, saya akan ambil kopernya, jangan kemana-mana. Ya, cucokers, kali ini adalah saatnya saya untuk unboxing sebuah koper yang dari kemarin kalian pengen banget tahu isinya apa. Semoga suara saya jelas. Hey, 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 mikrofon miniku, apa kabar kamu di situ? Jadi ini adalah satu koper milik Mas Rian, yes. Terus kemudian di dalamnya juga barang-barangnya Mas Rian. Saya sih sudah kurang lebih tahu ya apa isi dalamnya, cuman saya tidak tahu detailnya sebenarnya Mas Rian itu menyimpan apa di dalam box ini. Oke, baiklah cucoker, sebelum kita membuka dan melihat apa yang ada di dalam isi koper ini, saya akan kasih kalian kesempatan satu kali lagi untuk memilih hadiah yang ada di tirai 1. Apakah di dalam lemari atau kalian masih tetap penasaran dengan apa yang ada di dalam box merah ini? Sepertinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baiklah, kalau begitu saya akan coba langsung buka. Ini dia hadiah yang kalian tunggu-tunggu. Deng 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 deng. Yap, ini adalah isi harta karun atau isi koper dari Mas Rian. Jadi di sini itu kayak ada kertas-kertas. Ini adalah dokumen-dokumen semuanya milik Mas Rian. Dan di sini itu ada kayak baju-baju dan juga kayaknya kalau misalnya kalian pengen detailnya, aku akan bawa kameranya ke sini. Oke, baiklah, buat kalian yang masih penasaran dengan isi box merah ini, kita akan lihat sebenarnya isinya apa aja. Ini ada topeng, terus kemudian kayak ada jaket. Ini tuh jaket yang kesukaan dia banget. Jadi kalau misalkan kita makan di restoran, dulu setiap aku pulang kerja kan dia selalu ngajak aku makan di restoran sekitar jam 1 malam, jam 2 malam, karena memang sangat dingin. Biasanya Mas Rian itu pakai ini jaketnya gitu. Itu kalau dipakai tuh kayak jaket-jaket winter gitu loh. Jadi dia berasa kayak orang-orang yang berkelas gitu, padahal biasa aja sih. Terus kemudian ini ada kaos, ini kaos H&M nya dia, nggak dibawa. Ini sepertinya ini ada baju saya ini. Dan ini juga baju saya. Kok pada di sini? Terus kemudian ini adalah apaan sih ya? Ini segombalan-gombalan kotor gitu kayaknya. Oh my god. Sepertinya kalian akan penasaran dengan apa isi yang sebelah ini kan? Oke. Dari mana saya dari sini ya? Baiklah. Yap, sepertinya ini adalah dokumen-dokumennya, seperti kayak ada ya ampun, namanya ketahuan. Yap, selain baju-baju, sepertinya koper ini juga berisi dokumen-dokumen penting seperti kayak ada ijazah SMP, SD, SMA. Terus kemudian ada foto-foto di sini. Saya nggak bisa tunjukin sama kalian karena ini foto-fotonya bukan foto-fotonya Mas Rian aja, tapi foto-fotonya keluarga. Kenapa saya tidak mau menunjukkan sama kalian? Bukan karena saya mempermainkan kalian, tapi kalian pasti sadar bahwa itu adalah sebuah privacy. Dia punya keluarga, dan apalagi cerita ini adalah cerita mengenai kayak kehidupan kami yang tidak senormalnya atau selayaknya manusia normal hidup lurus begitu. Jadi saya tidak mau mengekspos karena itu akan sangat merugikan mereka. Kalau saya sendiri sih karena saya mau bertanggung jawab sama diri aku sendiri, tapi kalau misalkan membawa-bawa orang lain, aku agak sedikit gimana ya, jelas nggak enak. Aku menghormati privasi aja gitu. Jadi di sini tujuan aku hanyalah pengen nunjukin
daleman isi koper Mas Rian dan juga hal-hal yang masih ditinggalkan di kamar saya. Dan ini semua saya masih jaga. Kalau suatu saat Mas Rian balik, saya akan kasih sama Mas Rian, karena aku pikir ini adalah hal-hal yang penting yang bisa menjadi apa namanya, ya bisa menjadi memori indah bahwa dia pernah sekolah begitu. Dan di sini tuh apa? Oh my god, aku nggak tahu ini. Oke, jadi ini adalah kayak struk-struk ketika Mas Rian itu kirim dari Singapura ke sini. Buat saya ini adalah jatah-jatah uang yang sudah masuk ke Indonesia buat saya, tapi sepertinya dia kumpulin, mungkin ada rencana dia mau nagih apa bagaimana ini. Ini adalah jadi kalau misalkan kirim dari Singapura itu kita harus pakai kayak gini guys, karena di sana kan kita nggak bisa kirim lewat bank-bank gitu ya. Jadi di sana tuh nggak tahu ya, kayak ada wesel gitu, kayak kantor pos atau apa gitu. Kalau kita kirim itu ya kita kasih uang ke mereka, terus kita dikasih kayak kertas-kertas begini nih. Dan ini toh, jadi dia suka kasih kirim kadang 2.500.000 kayak gitu. Pokoknya dia setiap 2 minggu itu selalu kirim pada saat itu. Dan ini banyak banget. Apakah dia niatnya untuk menagih saya pada saat itu? Kenapa dia kirim kenapa dia simpan hal-hal seperti ini ya? Anyway, terus kemudian ini ada ijazah tuh. Oh my god, ini bener-bener kenangan nih. Aku masih ingat ini adalah brosur Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Pada saat itu Mas Rian itu dapat dapat bantuan dari Gadunia gitu dari Kuala Lumpur. Dia disuruh untuk sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, jangan bekerja seperti itu lagi gitu. Padahal tuh kan ada kesempatan gitu, tapi Mas Rian tidak pernah menggunakan kesempatan itu dengan baik gitu. Jadi malah justru orang-orang yang pada mau niat bantu itu malah direpotkan gitu sama Mas Rian. Maksudnya kayak dimintai duit terus apa segala macam. Pada saat itu saya itu bener-bener, Mas jangan, nanti kita kena karma. Maksudnya kalau misalkan kamu disuruh sekolah ya uang itu dibuatlah sekolah gitu. Maksudnya benar-benar dipergunakan dengan baik. Tapi pada saat itu akhirnya nggak jadi sekolah karena keburu ketahuan uangnya, nggak tahu dipakai buat apa, aku lupa. Tapi yang jelas kita udah sempet survei ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, dan Mas Rian juga udah sempet tes di sana gitu. Kalau aku yang jadi dia pasti aku akan sekolah kan. Yes, Cocoker, sepertinya itu aja yang saya bisa kasih tahu sama kalian, karena sekali lagi saya tidak mau mengekspos privasi orang apalagi identitas orang, karena Mas Rian juga masih punya keluarga. Dan kenapa saya tidak mau mengekspos juga alasannya adalah dari episode ke episode itu kan memang ceritanya adalah kami mengalami cerita yang tidak semua orang bisa menerimanya. Jadi kalau misalkan saya bocorkan privasinya apa segala macam, sepertinya itu akan sangat merugikan Mas Rian, kecuali saya dapat persetujuan dari beliau sendiri. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau begitu saya akhiri video ini sampai di sini saja. Terima kasih, selamat siang, bye bye.